Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik untuk saya katakan pada kalian, yaitu bagaimana menjadi manusia 1%. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu manusia 1%. Jadi manusia 1% itu adalah manusia yang mencapai kesuksesan yang luar biasa dari segelintir banyak orang. Karena mereka melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh manusia 99%. Pasti kalian akan bingung apa itu manusia 99%. Jadi kalau manusia 1% tadi adalah manusia yang mencapai kesuksesan yang luar biasa dari kebanyakan segelintir orang. Kalau manusia 99% adalah manusia yang melakukan hal-hal buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk yang dimana mereka akan mendapatkan output yang negatif terhadap hidupnya, sehingga mereka akan mendapatkan hidup dengan kualitas yang rendah. Jadi di sini saya akan membagikan contoh pada kalian semua tentang manusia 1% dan manusia 99%. Contoh satu adalah si A, yaitu golongan manusia 1%. Mereka melakukan hal-hal baik setiap hari, melakukan kebiasaan baik setiap hari, sehingga mereka mendapatkan mobil. Contoh kedua yaitu manusia si B, yaitu golongan manusia 99%, yaitu dimana mereka melakukan kebiasaan buruk setiap hari dan akhirnya mereka mendapatkan output yang negatif, yang dimana manusia 99% ini akan mendapatkan yaitu motor. Jadi simpelnya itu seperti ini, manusia 1% itu dikategorikan itu sebagai baik dan manusia 99% itu dikategorikan itu sebagai hal buruk. Dan di sini saya akan membagikan pada kalian tentang 5 hal yang mungkin bisa membantu kalian untuk bisa menjadi manusia 1%. Jadi di sini saya katakan pada kalian dari sesuai apa yang saya lakukan selama hidup saya tentang prinsip saya untuk bisa menjadi manusia 1%. Yuk kita bahas penjelasannya bagaimana untuk menjadi manusia 1%. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama yaitu kita harus fokus ke tujuan dan visi kita. Kita kembali kepada diri saya sendiri, bahwasanya ketika saya menemukan tujuan dan visi saya benar-benar membagikan waktu saya untuk bisa menggapai tujuan dan visi saya dalam hidup ini, sehingga saya benar-benar memanfaatkan waktu saya, dan dimana ini bisa berkontribusi pada diri saya untuk bisa menjadi manusia 1%. Karena saya benar-benar menghindari distraksi di luar kendali saya, agar saya tidak melenceng kepada tujuan dan visi. Contohnya pada diri saya adalah ketika ada acara atau ada hiburan di dalam keseharian atau lingkungan hidup saya benar-benar memilih untuk fokus mengerjakan tujuan dan visi saya. Tapi di sini kalian harus pikirkan, untuk bisa menjadi manusia 1% itu dibutuhkan yang namanya disiplin, tekad, fokus yang sangat dalam untuk bisa menjadi manusia 1%. Dan inilah yang saya rasakan pada diri saya sendiri ketika saya menemukan visi dan tujuan saya dalam hidup ini. Saya rasa saya menjadi manusia 1%, dan ya saya bangga pada diri saya sendiri karena saya berani menjadi berbeda dari kebanyakan orang. Dan menurut saya ini bukanlah hal-hal yang mudah untuk saya lakukan, karena saya harus sangat-sangat disiplin. Ketika saya tidak termotivasi, ketika saya tidak mood, saya harus melakukan ini semua untuk mewujudkan visi dan tujuan saya. Jadi hal pertama itu kalian harus fokus pada tujuan dan visi kalian untuk bisa menjadi manusia 1%. Jadi yang kedua adalah kalian harus bisa meningkatkan keterampilan Anda. Yang saya katakan di sini adalah kalian tidak harus mengasah skill kalian pada pendidikan formal, tapi kalian harus bisa meningkatkan keterampilan kalian atau skill kalian di pendidikan informal. Yang saya maksud adalah kalian bisa belajar banyak, yaitu skill-skill baru, misal adalah penjualan, periklanan, pemasaran, atau coding. Kalian bisa belajar di yang namanya sosial media atau internet atau browser atau YouTube, yang dimana itu adalah forum-forum gratis atau platform gratis yang bisa Anda lihat, yang bisa Anda belajar dari situ. Ini yang bisa membuat Anda itu bisa menjadi manusia 1%, karena kalian melakukan apa yang tidak orang lain lakukan. Ketika teman-teman kalian itu sibuk bermain, sibuk bermain sosial media, sibuk nongkrong, kalian menyisihkan waktu kalian dari pulang sekolah untuk belajar skill baru. Kalian harus yakin bahwa apa yang Anda lakukan ini, apa yang hal-hal berat yang Anda lakukan sekarang ini, itu akan berikan dampak positif untuk hidup Anda dalam waktu beberapa dekade atau beberapa tahun ke depan.
kalau kalian menjalani dengan konsisten, fokus, dan disiplin, kalian akan memetik hasilnya di suatu saat nanti. Jadi hal kedua itulah yang bisa membuat Anda bisa menjadi manusia 100%. Oke, yang ketiga adalah jaringan dan kolaborasi. Ini terjadi pada diri saya sendiri, bahwasanya saya tidak menganggap bahwa saya adalah seorang introvert, dan sejujurnya bahwa saya adalah seorang ekstrovert, dan dimana saya masih mementingkan yang namanya jaringan atau kolaborasi atau yang namanya network. Walaupun saya setiap hari di rumah, setiap hari fokus membangun proyek bisnis saya masih mementingkan untuk bisa mencari yang namanya jaringan, karena ini bisa membuat saya menjadi manusia 1%. Tapi di sini saya tidak langsung untuk mengarah pada hal-hal pertemanan yang toksik, pertemanan yang bisa menurunkan kualitas hidup saya. Saya masih memilih bagaimana networking atau jaringan ini bisa berdampak positif. Ini yang harus kalian lakukan, bahwasanya kalian harus bisa memilih jaringan atau network yang bisa membuat hidup kalian bisa meningkat, bisa memberikan dampak positif pada kalian semua. Walaupun saya di rumah setiap hari, saya masih untuk menambah networking atau jaringan ke dalam hidup saya. Misal saya bisa pergi ke fitness, atau saya bisa mengikuti seminar, yang dimana itu adalah hal yang biasa saya lakukan untuk bisa meningkatkan jaringan saya atau menambah networking pada diri saya sendiri. Jadi nomor 3 itu adalah hal yang kalian harus lakukan ketika kalian ingin menjadi manusia 1%. Jadi yang selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu tanggung jawab dan disiplin. Di sini saya akan memberitahu pada kalian bahwasanya tanggung jawab yang besar membutuhkan energi yang besar. Ini menurut saya hal-hal yang sangat benar-benar sekali. Jadi ketika kalian menjadi ketua atau badan organisasi, kalian akan melibatkan yaitu tanggung jawab, sehingga ini membutuhkan energi bagi kalian untuk terus berkontribusi untuk bisa membangun organisasi tersebut, agar bisa organisasi tersebut itu bisa maju dan bisa membuat dampak positif bagi masyarakat. Dan ini juga bisa membimbing kalian untuk bisa menjadi manusia 1%. Dimana di sini jika kalian menggabungkan antara tanggung jawab dan disiplin, Anda akan mendapatkan hal-hal yang spektakuler, yang hal-hal positif yang akan kalian lakukan. Dan di sini saya benar-benar ada rasa tanggung jawab dan disiplin, dan dimana dua faktor inilah yang saya gabungkan pada diri saya, sehingga saya bisa membuat video seperti ini agar kalian bisa memiliki perubahan hidup pada kalian semua seperti apa yang saya lakukan, dimana saya sudah menemukan tujuan dan visi saya, sehingga saya anggap saya berjalan kepada jalan yang benar sesuai dengan goals atau impian saya. Dan kalian tidak butuh motivasi dalam Anda harus membutuhkan disiplin, karena disiplin adalah jembatan untuk kalian bisa menjadi orang sukses. Dan menurut saya ini adalah hal yang benar-benar saya terapkan pada diri saya sendiri ya. Di sini saya bukan hanya ngomong setiap hari, bahwasanya saya juga mengarahkan hidup saya untuk memiliki rasa tanggung jawab dan selalu bisa kontribusi untuk bisa disiplin setiap hari. Oke, yang kelima atau yang terakhir adalah adaptasi dan kekuatan mental. Ini yang benar-benar kebanyakan orang itu sangat-sangat ragu untuk melakukan beradaptasi dengan perubahan dalam hidup mereka, untuk keluar dari zona nyaman mereka, untuk membangun sebuah hal-hal yang bisa membutuhkan perubahan yang sangat signifikan. Di sini yang saya maksud adalah ketika kalian ingin merubah hidup kalian menjadi lebih baik, kalian harus bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Membutuhkan mental yang sangat bagus untuk bisa beradaptasi dengan perubahan dalam hidup kalian. Ketika kalian ingin merubah hidup kalian menjadi lebih baik lagi, kalian harus beradaptasi dengan lingkungan kalian. Ketika kalian ingin fokus mengejar impian kalian, kalau kalian ingin memutuskan untuk keluar dari zona nyaman kalian, ini yang dilakukan oleh golongan manusia 1% yang mereka lakukan. Mereka benar-benar beradaptasi dan mereka bisa meningkatkan mental mereka untuk bisa menjadi manusia 1%. Dan ini benar-benar hal-hal yang sangat sulit bagi kalian jika kalian kebiasaan kalian itu masih di dalam zona nyaman, hal-hal yang bisa membuat Anda menderita. Tapi di lain sisi ini bisa memberikan dampak positif bagi hidup kalian untuk beberapa tahun ke depan. Jadi di sini saya katakan pada kalian bahwasanya kebiasaan kalian ini akan menentukan nasib masa depan kalian. Oke, seperti biasa
semoga kalian menikmati apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan pada kalian semua. Semoga apa yang saya katakan kali ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kalian semua. Karena ini juga bagian dari visi dan misi saya dalam menjalani hidup ini. Karena saya sudah menemukan visi dan misi saya dalam hidup ini, sehingga saya bisa berkontribusi membuat hal seperti ini, sehingga saya bisa mempublikasikan kepada kalian semua, dan semoga kalian bisa mendapatkan hal positif dari apa yang saya katakan ini, dan semoga kalian mendapatkan perubahan dalam hidup kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.